Oke. Hello everyone, kita berjumpa kembali di mata kuliah pengawasan produk. Dan pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang pre-shipment inspection. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis inspeksi atau beberapa tahap inspeksi yang terdahulu, yaitu pre-production inspection, terus lanjutkan dengan during production inspection, dan sekarang kita masuk akhirnya ke pre-shipment inspection. Pre-shipment inspection itu apa sih? Ya, dia adalah langkah yang dilakukan oleh pembeli, pemasok, agen, atau mungkin klien dalam perdagangan untuk memastikan kesesuaian produk yang baru diproduksi sebelum pengiriman untuk ekspor atau impor ataupun dikirim ke pembelinya atau ke orang yang memesannya. Jadi dia prosedur yang sistematis untuk menentukan apakah barang manufaktur itu untuk ekspor atau impor memenuhi persyaratan dalam hal kuantitas, standar kualitas, spesifikasi, dan peraturan. Jadi kita semuanya sudah tahu bersama tentang harus terpenuhinya kualitas tentunya ya. Karena kan kalau dipesan sejumlah ini maka harus juga diterima sejumlah pesanan tersebut. Begitu juga dengan standar kualitasnya. Standar kualitasnya tentu harus memenuhi seperti yang diinginkan oleh klien atau oleh customer yang meminta. Dan spesifikasi itu juga penting. Kita harus menyesuaikan, memastikan apakah spesifikasi yang dibuat itu atau produk yang diproduksi itu sudah conform sesuai dengan apa yang diminta oleh customer. Jadi kalau misalnya yang diminta itu panjangnya 5 cm, ya berarti yang harus datang adalah 5 cm juga. Begitu juga kalau misalnya warna yang diminta merah jambu, yang datang juga harus merah jambu, ya kan? Harus sesuai dengan spesifikasi. Tidak boleh lain dari spesifikasi karena itu akan masuk ke defects. Selanjutnya, ada juga harus sesuai dengan peraturan. Kenapa harus sesuai dengan peraturan? Karena beberapa negara itu memiliki peraturan sendiri untuk barang ekspor misalnya atau barang impor yang akan masuk ke negara mereka. Seperti contohnya di Australia, kalau nggak salah, di Australia itu kalau mau ngirim Indomie, kita mau mengekspor Indomie ke sana, harus dikurangi kadar micinnya, ya, kandungan yang bahan penyedap yang selalu ditambahkan di Indomie itu kalau mau masuk ke Australia itu beda rasanya. Jadi sesuai dengan peraturan yang disyaratkan oleh pemerintah Australia untuk misalnya bahan makanan yang masuk ke wilayahnya mereka atau ke daerah pabeannya mereka gitu. Ya, itu misalnya salah satu contohnya, atau mungkin ada peraturan-peraturan yang lain yang bisa kalian temukan. Oke. Terus semua inspeksi pra-pengiriman atau pre-shipment inspection ini harus mematuhi prosedur pengambilan sampel seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Pakai ANSI ASQC Z1.4 yang berdasarkan ISO 2859-1 yang diakui secara internasional. Jadi sampelnya yang diambil tuh berdasarkan pengambilan sampel yang udah kita pelajari kemarin. Yang apakah dia menggunakan single sampling atau dia memakai general level berapa, itu semua sesuai dengan pengaturannya tersebut. Terus inspeksi komprehensif dilakukan sebelum produk dikirim ke klien dengan fokus pada fungsionalitas, kinerja, daya tahan, penampilan, dimensi, dan sebagainya. Selama inspeksi pra-pengiriman, inspektur menggunakan ukuran sampel EQL yang dipilih secara acak dari semua batch dalam pesanan. Ini bagaimana pre-shipment akan membantu bisnis Anda, itu juga masuk bagaimana manfaat dari pre-shipment ini. Pada umumnya sama dengan inspeksi-inspeksi yang lain. Jadi dia yang pasti membantu menghindari kerugian bisnis karena pengembalian barang atau pengerjaan ulang. Dapat membantu pelaku bisnis juga menghemat waktu dan uang dengan memecahkan masalah sebelum pengiriman. Karena kalau misalnya sudah terekspor gitu barangnya ya, terus ternyata ada banyak barang yang defects ditemukan,
tentunya customer kita akan kecewa dan mungkin akan meminta ganti rugi, maka biayanya tentu akan lebih banyak lagi. Udah terlanjur kita ekspor, harus dikirim balik lagi ke kita, biayanya bakalan membengkak. Jadi daripada kita harus menanggung biaya membengkak tersebut, mendingan kita melakukan inspeksi pre-shipment sebagai, let's say, final inspection before you send your product to your customer. Terus yang ketiga itu meningkatkan kualitas dengan mengambil tindakan korektif terhadap barang dari pemasok, memastikan manajemen gudang yang efisien dengan pengemasan dan pelabelan yang benar. Karena di pre-shipment inspection ini kita juga akan memeriksa sampai packagingnya seperti apa, labelingnya udah benar atau tidak, apakah labelingnya sudah sesuai misalnya dengan SKU-nya, stock keeping unitnya, sehingga ketika sampai di gudang, orang yang bakal menerima barang kita di gudang tersebut, ya kalian kan sudah belajar warehousing ya, akan dengan mudah mengaturnya karena sudah sesuai dengan SKU. Terus markingnya juga sudah tepat. Nanti misalnya kalau lupa marking, ternyata dia adalah barang yang tidak boleh dibanting atau tidak boleh dibolak-balik gitu posisinya, harus tetap di atas. Itu kan akan berbahaya kalau sampai kita tidak melakukan labeling atau marking dengan baik. That's why pre-shipment inspection ini memeriksa sampai ke detail-detail yang itu juga, sehingga ketika sampai di gudang itu akan memudahkan ya orang-orang yang ada di warehouse. Dan yang pasti menjamin kepuasan pelanggan yang tinggi dengan mengirimkan barang yang cepat dan tepat, melindungi reputasi perusahaan dan memonitor performa supplier. Terus apa saja yang diperiksa di PSI? Ini sudah saya bahas di slide-slide sebelumnya. Yang pasti kuantitas barangnya harus sesuai. Terus juga workmanship-nya. Workmanship itu maksudnya detail pekerjaannya ya. Detail pekerjaan, kalau contoh kayak di baju ini, jahitannya gimana, warnanya tuh gimana, terus juga kayak jahitannya, mungkin benangnya ada yang tercabut atau tidak, atau mungkin lipatan-lipatan seperti di baju ini, terus juga misalnya kerahnya dan lain-lain, kancingnya, itu semua harus diperhatikan. Terus dilakukan juga on-site test seperti karton drop test. Kalau smell test ya berarti bau, ya dicium baunya, apakah ada bau-bau aneh atau tidak. Terus juga ada function test. Function test berarti mengetes fungsinya dong. Kalau baju ya dipakai entah di manekin atau di orangnya gitu. Atau juga kalau barang-barang yang lain misalnya laptop ya dicek functionnya. Color fasten, GSM itu juga tentang berat tapi ada lebih spesifik lagi. Adhesive sesuai namanya berarti dia menggunakan atau mengetes kerekatan, seberapa kuat kerekatan dari daya rekat dari produk tersebut, mungkin untuk sepatu ya, kayak sepatu, sandal gitu-gitu. Resistance test, internal check dan lain-lain. Masing-masing dari metode-metode inspeksi atau metode ngecek ini itu tuh berbeda-beda tiap barang, jadi tidak akan sama. Misalnya kalau baju itu berbeda dengan cara mengecek sepatu. Di baju nggak ada mungkin yang namanya resistance test, let's say ya. Jadi ada cara yang lain yang bisa digunakan untuk baju dan juga untuk sepatu atau untuk kursi dan lain sebagainya. Jadi itu masing-masingnya akan berbeda. Nanti kalau mau lihat metode untuk pengecekan atau inspeksi baju atau produk garment, itu silahkan lihat di video yang sudah saya kirimkan. Video dari saya yang sudah saya kirimkan ke Kormat, silahkan ditonton. Please ditonton, itu adalah metode inspeksi untuk produk garment ya. Itu salah satu video yang saya buat, jadi silahkan ditonton. Nanti untuk metode-metode yang lainnya mungkin akan kalian pelajari di paruh kedua sama Pak Kolidin di semester ini ya. Kita lanjut, what are the steps of pre-shipment inspection? Apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama pasti on-site inspection visit.
Jadi kunjungan ke lokasi oleh si inspekturnya ini. Kunjungan lokasi untuk pemeriksaan pra-pengiriman dilakukan ketika produksi selesai 100% atau setidaknya 80% dari pesanan klien telah dikemas dan siap untuk dikirim. Terus step kedua, quantity verification, ya, memastikan kuantitinya. Fokus untuk memverifikasi jumlah produk yang akurat dan sesuai dengan jumlah total unit yang dipesan. Juga memverifikasi di langkah ini juga ya, memverifikasi apakah unit di setiap karton pengiriman sudah benar berdasarkan kebutuhan klien. Dia harus dipastikan apakah yang sudah dimasukin ke kartonnya itu, di boxnya itu atau dusnya itu udah benar atau tidak. Pengemasan dan pelabelan juga diverifikasi dalam langkah ini dengan fokus pada transportasi yang aman. Jika klien memiliki beberapa outlet di lokasi atau negara yang berbeda, inspektur juga dapat memastikan bahwa jumlah produk yang dikemas itu sudah benar untuk setiap outlet. Jadi misalnya mau dikirim nanti ke Inggris, Eropa, ke Inggris, ke Jerman, ke Belanda, misalnya kayak gitu. Jadi harus udah dipastikan juga bahwa labelingnya udah benar tidak, markingnya udah benar atau tidak untuk masing-masing negara itu. Jadi jangan sampai salah sesuai dengan jumlah yang diminta. Misalnya kalau ke Inggris 50 box, ke Belanda 30 box, ke Jerman berapa ya, jadi harus benar juga. Terus ini yang sudah kita pelajari juga ya, random selectionnya, keakuratan inspeksi pengiriman. Inspektur menggunakan batas kualitas penerimaan AQL yang sudah kita pelajari, kalian pasti sudah mengerti. Silahkan dilihat-lihat lagi atau diingat lagi yang materi kita sebelumnya. Ukuran sampel untuk inspeksi ditentukan oleh standar AQL, jumlah total unit dalam batch atau pesanan, mendefinisikan cacat ya, jadi ada cacat minor, major, sama critical. Itu semua kalian sudah tentukan AQL-nya dan lihat nanti accept sama reject pointnya itu di mana. Dan sesuai dengan metode yang kalian pilih tentunya, apakah single atau multiple atau double ya, dan seterusnya seperti materi kita. Terus conformity specification, langkah keempat, berusaha memverifikasi kesesuaian produksi dengan spesifikasi seperti ukuran, warna, berat, dan lain sebagainya ya. Jadi tapi spesifikasi ini tuh nggak kaku, maksudnya tergantung, bervariasi pada sifat produk yang diperiksa. Pengemasan dan pelabelan kotak juga penting. Terus function and safety, step kelima, fokus pada cacat yang tak terlihat yang dapat menghambat produk berfungsi sebagaimana dimaksud. Jadi maksudnya ini lebih ke yang critical defects ya, karena kan kalau critical defects itu dia sudah, atau major ya, kalau major itu kan mengganggu fungsinya, kalau critical kan dia udah tidak dapat berfungsi atau mungkin dapat membahayakan. Karena itu kan namanya function and safety test, dia dapat membahayakan si penggunanya. Karena itu harus dilihat baik-baik. Metode yang digunakan bervariasi tergantung pada produk sendiri. Garmen bisa uji tarik, uji kelelahan, uji fatigue test ya, maksudnya di sini uji kelelahan ini. Stretch test tergantung dari bahannya juga. Kayak misalnya bahannya untuk bahan baju olahraga gitu, itu bisa pakai stretch test untuk melihat apakah baju tersebut itu bahannya tuh nggak bakal renggang gitu kalau kalian tarik. Jadi dipakai berkali-kali pun tetap ukurannya bakalan bagus. Tes keamanan yang ketat diperlukan untuk produk elektronik dan mekanik seperti sepeda, laptop, dan lain sebagainya. Produk harus lulus semua tes sebelum disertifikasi dan ditandatangani dengan label khusus negara tergantung pada pasar tujuan. Step keenamnya, cosmetic and workmanship check. Inspeksi pra-pengiriman yang akan memeriksa 3 jenis cacat yang berbeda ya. Critical, major, minor. Cacat besar, kecil, dan kritis. Sampel dipilih secara acak untuk diperiksa setiap cacat. Keputusan lulus atau gagal berdasarkan tingkat toleransi yang telah ditentukan. Terus nantinya akan membuat inspection report juga, dan ada, saya lupa naruh di sini tapi ada namanya tuh
inspection certificate lah, ada sertifikat namanya. Nanti sertifikat dan laporan perinspeksi pra-shipment inspection akan menyampaikan temuan-temuannya, juga nanti ada sertifikatnya. Kalau lulus ya dikasih sertifikat untuk nanti bisa dipakai untuk, artinya produk ini tuh udah lulus inspeksi gitu, jadi bisa dipakai untuk pengiriman. Okay, I guess that's all for pre-shipment inspection. Jadi itu fungsi-fungsinya dan juga step-stepnya, dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, manfaatnya juga dari pre-shipment inspection ini. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, dan saya lupa menyampaikan untuk tugas yang sudah saya kasih minggu lalu ya. Jadi di situ saya minta untuk melakukan praktek pengawasan produk di UMKM. Kalau kalian tidak bisa menemukan misalnya perusahaan yang lebih besar dari UMKM, kalau kalian tidak bisa menemukan, baru pergi ke UMKM. Tapi kalau memang bisa ditemukan, silahkan. Dan kalau mereka mengizinkan silahkan. Jadi lakukan inspeksi di situ. Kalian bisa melakukan ketiganya kalau memang waktunya memungkinkan. Jadi bisa melakukan pre-production inspection, during production inspection, dan juga pre-shipment inspection. Tapi tidak perlu mengambil sampel yang sebanyak EQL gitu ya, sebanyak sesuai dengan tabel EQL, karena nanti takutnya produk mereka banyak yang rusak gitu, dan tidak enak kan kalau kalian yang merusakannya. Karena ingat, proses inspeksi itu sifatnya merusak ya, karena kita harus memeriksa produk-produknya. So please jangan ambil sebanyak itu, mungkin hanya beberapa saja, yang penting kalian sudah bisa mempraktekannya. Silakan kalau ingin ditanyakan lebih detail, boleh langsung hubungi saya. Ini dikerjakan per kelompok. Pemilihan kelompok boleh secara bebas. Kalau misalnya ada yang terpisah jauh gitu ya lokasinya, misalnya ada yang kelompoknya di Jakarta, terus ada yang di Medan, ada yang di Surabaya, misalnya kayak gitu, boleh memilih 3 UMKM kalau kalian mau, atau 2 kalau memang pada pengen praktek sendiri juga ya. Jadi bisa digabungkan di laporannya tuh bersama-sama. Jadi bisa seperti itu. Jadi tidak harus hanya satu saja setiap kelompoknya, bisa lebih dari satu. Okay, if you have a further question, please do not hesitate to contact me. Thank you very much and have a nice day everyone. See you.